umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ungkapan dari Ustadz Syafiq Rija Basalamah yang sangat menyentuh. Umat Islam saat ini di titik yang paling lemah. Memang benar. Di zaman yang sekarang ini umat Islam ya mayoritasnya banyak. Tapi itu dengan mayoritas yang banyak ini seperti umat Islam ini tidak bernilai. Kalau diibaratkan seperti buih di lautan, ini yang kita banyak khawatirkan. Bahkan umat Islam ya, banyak terjadinya perpecahan di dalam umat Islam itu sendiri dengan adanya perbedaan. Padahal itu perbedaan adalah suatu untuk mempereratnya tali persaudaraan. Tapi kita menganggap ini perbedaan menjadi permusuhan. Inilah yang kita sedih dengan umat Islam sekarang ini. Ustadz Syafiq pun menyadari. Saya sangat salut ya dengan Ustadz Syafiq ini. Padahal banyak ya golongan-golongan dari Ustadz Syafiq atau yang sepaham dengan Ustadz Syafiq Basalamah ini, yang sering menganggap dirinya paling benar dengan membid'ahkan orang lain. Orang lain dianggap bid'ah, dolalah, binar, sesat. Ini yang tidak kita harapkan sama umat Islam. Disinilah terjadinya perpecahan yang saling satu sama lain menganggap dirinya paling benar. Ya. Coba kita simak ya ungkapan dari Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Ana sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Umat Islam jumlah mereka banyak, seperti 2 miliar juga. buih di lautan. Saudara kita di Gaza, di pantai, kita bisa. Ya. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus saling didiskusikan, bisa diskusi. menghargai. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, Umat Islam bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agama. seperti Tapi ketika mau buih di ceramah lautan. nggak bisa. Sedangkan kita tujuan itu mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah. Ya ada kesedihan. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kala persaudaraan tadi anak haram itu lebih penting daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang harus saling ketawa? Siapa yang menghargai. gembira gitu? Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada. Nah, jadi di sini perbedaan itu jangan dijadikan permasalahan. Saya sangat setuju nih dengan Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Ini perbedaan jangan dijadikan permusuhan. Bahkan justru perbedaan ini kita jadikan pererat tali persaudaraan kita sama umat muslim. Memang ada sebagian golongannya Ustadz Syafiq ya, pemahamannya yang selalu merasa dirinya paling benar ya, selalu membid'ahkan di luar golongannya itu. Itulah ya efek pemicu daripada perpecahan ini.
kalau seandainya nih semua ya golongannya semacam atau seperti Ustadz Sapiq ini, ya, perbedaan dianggap suatu persaudaraan atau jangan dijadikan perpecahan, inilah yang akan menenteramkan umat. Tidak akan ada terjadinya perselisihan, ya. Tidak akan ada terjadinya permusuhan di antara sama umat muslim. Jangan kita bermusuhan sementara orang di luar non muslim itu melihat kita gembira, ya, melihat kita bermusuhan sama saudaranya. Inilah yang akan menjadikan kita umat muslim ini titik yang paling lemah dalam persaudaraan, dalam menyikapi perbedaan. Satu sama lain jangan menganggap diri benar, paling benar, hingga cepat menjas orang lain bid'ah, dolalah binar. Perbedaan itu bisa ditoleransi, ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW sampaikan. Kita akan harus yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia sudah beda pemahaman. Sebenarnya anak ini sangat senang sekali kalau mereka menjadikan nggak pernah ada panggilan. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember, ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, kalau maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya semua seperti ini. Muslim. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya. Umat Islam izin sampai sekarang pun itu pun dengan golongan yang tidak, yang mungkin awal-awal mereka nggak paham, ya. Dilihat yang bottomnya aliran apa, ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa? Sahabatnya ayah ngomong sama ayah anak, "Pris," katanya, "tadi orang-orang ketika ngelihat anak ini ceramah, lu ini teroris tekondi." Jadi ada yang memframing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci, ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu. Semoga ketika dikonfirmasi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada apa sih definisi dari radikal, teroris, golongan yang lain. Kalau HTI mungkin jelas ya, sebuah ormas yang mungkin di Indonesia sudah dilarang. Yang jelas anak tidak ada hubungan apa-apa dengan merasa dirinya HTI. Paling benar. Kalau bicara radikal dan teroris, mungkin gara-gara framing yang diberikan kepada jenggot dan jingkar. Dan ketika anak membaca, kenapa orang jadi radikal? Ini analisa dari orang-orang baru. Salah satunya itu karena belajar agama terlalu dalam. Akhirnya orang merasa diri paling benar karena takut jadi radikal. Padahal yang jadi radikal dan teroris itu biasanya yang belajar agama seperti itu. Intinya kita di sini dengan perbedaan ini tidak menjadikan kita permusuhan. Jangan menganggap diri paling benar, merasa diri paling benar dengan cepatnya membid'ahkan, bid'ah, dolalah, binar. Nah ini yang menjadikan pemicu sebagai perselisihan ataupun pertengkaran, bahkan terjadinya pengusiran. Nah di sini jangan sampai ada.
boleh pemahamannya seperti itu, tapi tidak memojokkan golongan yang lain. Ini Ustadz Sapiq bisa dikategorikan contoh yang baik. Beliau memahami perbedaan, tidak memojokkan golongan yang lain. Kalau toh itu katanya tidak menyimpang, betul. Kalau tidak menyimpang, kita akan semua tujuannya ke jalur yang sama, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah. Semoga semuanya tidak menjadikan perbedaan ini jadi permusuhan, pemicu perpecahan dalam umat Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.